kita panggil ke atas panggung nomor urut 8. Silakan, Dek. Oke, punya pistol ya. Ini saya ingat Pak Hari nih bawa Iya, pistol. nanti pistol tembak-tembakan sama Pak Ari. Oh, bawa properti. Ya, di tengah. Mendapatkan tema apa nomor urut 8? Apa temanya? Sapi. Oke, sapi peranakan ongol. Saya akan letakkan asapmu di tempat yang disediakan. Siap? Nomor urut 8? Bismillah. Siap. Oke. Baiklah Dewan Juri dan para pemirsa, kita tampilkan nomor urut 8 dengan tema SDGH Sapi PO Kebumen. Nomor urut 8, tunjukkan aksimu. Satu, dua, berat banget deh kardusnya. Kayak bawa mantan yang belum move on. Kalau orang di kota sana ditanya, harta itu apa sih? Mungkin mereka bakal jawab, mobil, rumah 2 lantai, atau uang di bank. Tapi kalau aku bakal jawab, harta itu ada di kandang, ada di sawah, dan ada di halaman rumah. Penasaran gak dalam kardus ini apa? Kita buka ya. Dari ujung pesisir Jawa Tengah sampai ke pegunungannya, beragam macam rumpun ternak lokal yang termasuk ke dalam sumber daya genetik hewan, dan setiap hewannya memiliki keunggulannya masing-masing, dan juga sejarah, asal-usul, dan ceritanya masing-masing. Jadi kenapa tadi saya merasa berat ya membawa itu? Karena sumber daya genetik hewan ini merupakan warisan bangsa yang perlu kita jaga sebagai mahasiswa peternakan dan juga anak muda. Nah, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kenal lebih dalam terhadap salah satu di antara mereka. Kenalin, aku Eka Restu Julianti dari Fakultas Peternakan Unsur akan menceritakan sedikit tentang sapi peranakan ongol. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat versi besarnya di situ ya, tapi saya akan sambil megang sapi versi kecilnya juga. Nah, jadi dari mana sih sapi peranakan ongol itu? Jawabannya dari Kebumen. Ia lahir di tanah Jawa, tapi sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Kayaknya kalau sapi PO bisa ngomong, dia bakal bilang gini deh. Saya memang lahir di tanah Jawa, tapi saya siap mengabdi untuk Nusantara. Nah, dari mana sih sebenarnya sapi PO ini berasal? Sapi PO ini merupakan persilangan antara sapi lokal, yaitu sapi Jawa, dan juga sapi ongol dari Zembu, India, gitu teman-teman. Nah, dilihat dari segi fisiknya sih, sapi PO ini mempunyai warna kulit dengan putih keabu-abuan. Kemudian mempunyai punuk yang sangat besar untuk jantan. Betinanya juga sama mempunyai punuk, tapi memang tidak terlalu besar. Kemudian ciri khas yang dapat terlihatnya itu dia mempunyai gelambir yang panjang dari leher sampai ke pusarnya gitu. Dan kalau kita tatap lebih dekat, sapi PO ini mempunyai mata yang sangat indah karena di lingkaran matanya terdapat kalau kita bilang celah hitam lah ya. Nah,
Kemudian dia mempunyai tanduk yang melingkar yang meruncing ke belakang gitu. Nah, sapi PO ini memiliki bobot badan kurang lebih rata-ratanya itu untuk jantan 300 kg, sedangkan untuk betina 240 kg. Tapi teman-teman, saya pernah bertemu juga dengan sapi PO Kebumen yang mencapai berat 1 ton gitu. Jadi sapi PO ini memang merupakan plasma nutfah lokal yang sangat melegenda, yang sangat membanggakan bagi Jawa Tengah gitu teman-teman. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara agar terus tetap melestarikan sapi PO ini. Karena berdasarkan penelitian yang saya baca, kemurnian dari sapi PO ini mulai luntur teman-teman. Karena banyak yang mulai menyilangkan sapi PO dengan satu jenis lainnya, misalnya Brahman. Dan hasilnya malah membuat sapi PO itu menjadi lebih kecil, tidak seperti sapi PO murni kebanyakan gitu. Nah, kira-kira gimana untuk mengatasi hal tersebut? Saya taruh dulu. Jadi ada konsep yang saya pikirkan. Peternakan di produksi hewan ternak di Indonesia ini sekarang kebanyakan berbasis peternakan rakyat gitu. Dan peternakan rakyat ini memiliki tantangannya tersendiri, yaitu yang pertama adalah isu kelestarian lingkungan, yang kedua adalah kesejahteraan sosial, dan yang ketiga adalah isu ekonomi, begitu teman-teman. Dan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024, 26% penduduk Indonesia itu menggantungkan dirinya terhadap pertanian. Jadi saya memiliki sebuah konsep untuk menyatukan peternakan dan pertanian menjadi sebuah koperasi yang unggul gitu teman-teman. Karena seperti yang kita tahu juga, sapi PO ini merupakan sapi yang bisa manajemen pakannya itu cukup mudah karena dia bisa mengonsumsi limbah agroindustri, terus kemudian tanaman lokal gitu. Jadi kita bisa turut memberdayakan pertaniannya pula. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah saya dengan bangga mempersembahkan sebuah koperasi sumber daya genetik hewan lokal yang diberi nama Ti Agrogenetika gitu. Key mitra dari Ti Agrogenetika ini adalah yang pertama, yaitu dari mitra ternaknya itu sendiri. Nanti kita mengumpulkan peternak-peternak rakyat yang beternak sapi PO untuk bergabung ke dalam kemitraan tersebut. Yang kedua, kita mencari mitra tani dan akan kita sediakan lahannya untuk menyediakan pakan bagi sapi PO itu sendiri gitu. Nah, dan yang ketiga, kita memerlukan akademisi untuk keperluan riset, penelitian, dan pengembangan. Yang kelima, yakni adalah dokter hewan. Kita turut mengajak kerjasama dokter hewan untuk menjaga manajemen kesehatannya gitu. Jadi di koperasi tersebut memang sudah ada dokter hewannya sendiri. Jadi peternak rakyat itu sudah tidak pusing gitu untuk mencari dokter hewan. Dan yang terakhir adalah inseminator untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul para pejantan sapi PO agar tetap terjaga dan kita mempunyai cadangannya untuk kita inseminasi buatan pejantan unggul sapi PO itu. Nah, key activitiesnya adalah yang pertama pemeliharaan, yang kedua pembibitan dan penyeleksian terkontrol, yang ketiga adalah pengelolaan pasca panen dari produksinya, dari limbahnya, yang keempat adalah pelatihan. Tentu kita juga akan melakukan pelatihan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas peternak dan petani, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi gitu. Monitoringnya ini bisa dengan cara recording, pencatatan kesehatan hewan, kemudian pakan yang sudah diberikannya apa saja, dan value yang didapatkannya adalah jaminan hewannya yang asuh, kemudian sesuai dengan standar gitu. Jadi Ti Agrogenetika ini hadir untuk turut membantu sektor pemenuhan sumber daya hewan lokal dari peternak rakyat dengan bantuan akses dan
permodalan supaya sapi PO kebanggaan kita ini bisa makin mendunia gitu. Saya kira itu cukup presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin ngajak teman-teman jargon juga nih. Kan tadi udah nih salam cinta dari ujung kandang. Nah, karena kita semua di sini mahasiswa Fakultas Peternakan ya, aku mau ngajak kita jargon sopet ora sepele gitu, oke? Ketika saya teriak sopet, kalian jawab ora sepele gitu, ora sepele gitu, oke? 1, 2, 3, sopet ora sepele. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.